Halo, udah siap Kak Mia? Apa kabar Kak Mia? Halo, apa Ya, kabar, Ceng apa Rani? kabar? Terima kasih. Teman-teman, apa kabarnya? Kita jumpa lagi. Kita mau? Reading Mm-mm. untuk bulanan. Ya, Jadi apa tuh namanya? Kayaknya ada baiknya kita jelaskan ya. mm-mm. Kita Boleh. jelaskan konsepnya gimana? Karena konsepnya itu kayak pick a card reading, tapi Mm-mm. yang kalian pilih itu adalah zodiak kalian, terserah Sun, Moon, and Ya, Rising ya kan. Jadi mm-mm. biasanya kan kalau 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 reading gitu kan kadang-kadang maksa ya dikeluarin Mm-mm. general, dikeluarin percintaan, dikeluarin karir. Nah, Ya, kali ini kita akan bikin konsepnya gini aja. Jadi apa aja yang keluar, kalau memang energi ya, yang keluar percintaan, kita fokus di mm-mm. situ gitu. Jadi itu yang Oke. kalian bisa look forward melihat eh, melihat ke bulan depan tuh apa yang harus kalian fokuskan, apa yang kalian harus Mm-mm. prioritaskan gitu. Ya, kita mau nge-highlight nih teman-teman. Jadi pesan buat nanti yang kita prediksi bulan ini tuh apa gitu ya. Gitu. Buat Mm-mm, teman-teman itu mungkin mm-mm. akan beda-beda ya Kak Mia ya. Ada yang Iya, mungkin di heeh. percintaannya ataupun di Heeh. keuangannya ataupun hal lain gitu ya. Iya, Oke. jadi jangan kaget kalau misalnya Mm-mm. Leo dapat percintaan, Aries Mm-mm. dapat karir gitu kan, siapa tahu. Yes. Oke, mari kita shuffle. Ayo kita mulai dari Aries. oke. Kita mulai dari Aries dulu. Six of Pentacles, Wow, buat oh Four of yes. Wands, Ace of Wands. Bottom of the deck-nya Queen of Wands. Ini Aries sih. Mm-mm. Queen of Wands ini Aries. Energi fire-nya banyak ya hari ini, bulan Wow. ini. Oke, wow, ini aku juga dapat wands juga. Asik. Wow, wow, dan energi feminin ya. Energi Ya, feminin. Heeh, heeh. Dan kamu ada pentacles juga ya. Udah gitu urutan. Jadi mm-mm. itu tujuh, ini enam. Mm-mm, urut oh, 6, 7. Jadi Jenggonya mau mulai duluan. Kalau aku sih melihatnya percintaan ya, Ya, percintaan ini sama percintaannya. kreativitas. Yes. Mm-mm. Misalnya kalian ini mungkin butuh timing buat bersabar ya untuk nunggu ya. Ini ada 7 pentacle Mm-mm. kan di sini. Jadi terus ini ada Queen of Wands-nya. Jadi karena energi femininnya dituntut teman-teman Aries ini untuk lebih bersabar lagi, bersabar hati menunggu si dia ataupun kabar dari si dia kayak gitu. Tentunya harus bisa berpikiran positif ke depan. Oh kabarnya ini berharap kabarnya juga yang baik-baik aja ya kak ya. Gitu. Mm-mm. Iya, ini emang sih mungkin kalian tuh kayak merasa karena lagi pandemi ini kan kalian terpisah ya. Jadi Hmm, apa ya? Aku melihat banyak banyak couple selama si pandemi ini. Jadi kayak pengen buru-buru apa ya? Kayak pengen buru-buru nikah atau pengen buru-buru bisa ketemu lagi atau jalan lagi atau bisa hmm, ketemu mingguan lagi gitu. Nah, ya, di sini aku melihat kan tadi Jeng Rani dapet Seven of Pentacles ya, Seven of hmm, Pentacles tunggu. Dan aku juga ngelihat dari si apa namanya si Queen of Swords itu juga kan hmm. itu intinya komunikasi. Dia harus Sedangkan ngomong si ngobrol. ini kan muncul dua kali ya. Dia kan Ya, kayak apa ya? Dia kan orang yang suka bersosialisasi kan. Dia kan orang ya, yang sangat sangat introvert kan si Queen of Wands itu. Jadi aku hmm. melihat tuh kalian kalau introvert kesepian gitu kan dia malah capek ya, Nah, energinya nggak oh, ada. Iya kan? Iya, jadi kalian tuh ngarepin mendapatkan energi api gitu. Mungkin kalian haus akan interaksi sama orang. Nah, hmm. akibatnya kalian tuh jadi negative thinking. Karena Ya, ya, ya. sembari menunggu si Seven of Pentacles itu, aku melihat kamu, ah kok kamu, misalnya pasangan kamu jarang balas WA karena dia Ya. sibuk kan. Udah gitu jarang ketemu. Misalnya Hmm. dulu pas kalian pacaran sebelum pandemi misalnya, kalaupun dia nggak WA, kamu nggak stres karena ujung-ujungnya dia akan ngejemput kamu di kantor. Oh, Sekarang ya. dia kapan bisa melakukan itu?
soalnya. Iya kan? Nah, sekarang Iya. karena kalian tidak mendapatkan hal-hal yang dulu kalian mungkin Mm-mm. itu udah biasa karena udah rutin dan nggak terlalu Iya. kalian pikirkan, kalian jadi merasa, oh kok hubungannya sekarang jadi nggak seimbang ya? Kok sekarang kebanyakan aku yang hubungin duluan gitu. Iya Tapi gitu. hmm, Makanya harus padahal jangan sabar nih, khawatir. positive thinking, Mm-mm. benar. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir dari segi perasaan udah stabil ya. Mm-mm. Dengerani ada yang ditambahkan. Ya, pokoknya sabar menunggu waktu aja, kita belum belum tahu sampai kapan Hmm. kita harus begini. Yang pentingnya komunikasi Hmm. ini harus dijaga ya, dan selalu berpikiran positif ya, Hmm. gitu. Ya, berpikir positif banget sih. Ini kan ada bunga matahari. Jadi Mm-mm. mikirnya tuh yang bagus-bagus karena apa yang kita pikirkan itu kan akan menjadi manifestasi ya. Betul, ya. Melo sih Hmm. boleh, melo, tapi jangan terlalu terbawa Heeh. emosi Iya kan? gitu. Heeh. Hmm. Oke, semangat ya teman-teman ya. Hmm. Ada lagi mungkin dari kami ya, kalau buat oracle-nya pesannya gimana coba? Aku mau pakai si Astrodice ini. Asik. Wow, Astrodice. Aku excited sekali pakai ini. Aku juga ada, tapi aku lupa naruh di mana. Lupa naruhnya di mana ya. Aku suka banget pakai ini, sumpah. Oke. Kalau aku melihat ini ya, memang ini cobaan hidup sih. Ini Mm-mm. cobaan hidup karena kan biasanya kalau North Node ini, North Node, aduh susah Mm-mm. fokus. Nah, North Node ini kan biasanya dia berhubungan dengan pelajaran yang harus kita dapatkan di kehidupan sekarang kan. Ya, Mungkin di kehidupan masa lalu kalian ada yang kebawa sifat-sifat yang kurang baik dan di kehidupan yang sekarang ini kalian akan mempelajari cara berkomunikasi dengan pelan-pelan dan sabar, alon-alon tapi asal kelakon ya, gitu kan. benar. Nah, di sini kan ada rumah ke-11. Jadi memang Mm-mm. mungkin kalian paling efektif sekarang komunikasinya secara online aja. Nah, di Oh. sini juga ada pelajaran untuk bersabar karena Moon in Taurus ini kan dia juga mengajarkan kita untuk pelan-pelan. Nah, Mm-mm. ini third house itu kan juga komunikasi. Jadi nyambung Ya, lagi sama Gemini topik ya. tadi. Oh. Rani, ada yang ditambahkan dari Oracle? Oke, well, mungkin karena suntuk, karena nggak bisa ketemu atau gimana, komunikasi jadi susah, kita harus berpikiran positifnya bahwa every single day is a new day. Berarti akan ada cahaya terang lagi ya untuk memulai hari-hari kalian gitu. Jadi nge-refresh lagi hari-harinya, oh kok bosen ya. Cuman kita harus selalu berpikiran positif bahwa every single day is a new day gitu. Jadi setiap yang baru, hari baru adalah hari yang bisa kita merefresh lagi gitu energi kita untuk selalu berpikiran positifnya. Terus di sini juga ada inner peace. Jadi meskipun kita dalam kesendirian, misalnya belum ketemu si dia, gitu, tentunya kita tetap harus bisa memiliki kedamaian dalam hati ya. Jadi dalam diri itu memang harus selalu dikembangkan dalam diri kita gitu. Kalau nggak kita sendiri mau siapa lagi coba ya nggak? Iya sih begitu. Udah gitu, aku ngeliat dari ring kita banyak warna hijau ya. Iya, Banyak warna segar. hijau. Itu kan chakra hati. Ya. Iya kan? Jadi chakra hati itu memang kita. dari Iya. Aku tambahin pakai charms ya. Oleh charms-nya, Aku tunjukkan. Jadi kita bisa lihat ada apa ya. Ini berisik wow, ya. seru sekali ada charms di sini. Iya, charmsnya. Jadi kita lihat. Aku melihat. Nah, di sini aku ini kan ada relawan, terus ada live ring. Jadi kita harus berpikir, aku ngelihatnya sih kita harus berpikir ini ya, berpikir luas gitu. Jadi kita berpikirnya tuh secara garis besar. Kita melihat si PPKM ini kan untuk kebaikan bersama. Jadi kalau memang masih belum bisa ketemu, fokuskan ini kepentingan bersama gitu kan. Nah, pasangan kamu sering ngeliatin foto kamu loh, buat yang pisah lagi. Ini sering ngeliatin foto kamu. Nah,
Nah ini nyambung sama si apa Queen of Swords-nya Jeng Rani tadi. Ya. Queen of Swords itu kan dia sangat intelektual. Jadi Mikirnya. ini sebenarnya pesan untuk lebih rasional. Jangan kebawa perasaan dan berprasangka buruk. Apa yang terlihat itu percayalah gitu. Jangan apa ya, jangan kayak berprasangka buruk terus kayak imajinasi kita jadi apa menjajah perasaan kita gitu. Nah ini dia bilang please nurut sama peraturan yang sedang berlaku. Terus gitu. dia udah pengen meluk kamu. Asik. Wih, Cak lucu ya. Ternyata teman-teman ada media baru itu buat kita. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak bisa keluar, misalnya kalian biasa nonton bareng atau apa gitu, ini kalian bisa baca buku. Karena ini kan Belle dari Beauty and the Beast, dia suka baca buku. Dan ini warna biru, jadi sebenarnya kalian bisa percaya gitu. Terus ini kelihatan sih kalian tuh pengen buru-buru keluar rumah lagi. pengen motoran tuh. Tapi ini sekali lagi disarankan untuk slow down pelan-pelan karena ini kan pura-pura. Ya kan? Hati-hati juga gitu. Nah, di sini ada tahun 1998, ada tahun 2000, terus ada tahun 94, mungkin ini signifikan, terus ada juga angka 8, 1, inisial G. Asik. Begitu. Ya, mungkin ini sarannya mendingan fokus ke cuan daripada stres mikirin nggak bisa ketemu pasangan karena ini warnanya hijau, ya kan? Oke, jadi begitu untuk hari kita lanjut ke sign berikutnya. Ya, lanjut. Oke, aku juga tambahin dikit ya untuk yang Aries di sini mencintai semua aja gitu. Jadi kita nggak harus mencintai dia doang, mencintai diri sendiri dan sekeliling kita gitu. Dan semua makhluk Tuhan berhak atas cinta dan kebahagiaan. Jadi memang pikiran untuk bisa dicintai ini ya dari diri kita sendiri ya nggak, karena di sini ada energi. Karena kalau kita cinta diri sendiri, orang jadi ketarik untuk cinta sama kita, ya kan? Kita menarik energi seperti itu. Yuk ke Leo ya. Lanjut kita ke Leo. Jadi hari ini, bulan hari ini, kenapa aku selalu keceplosan ngomong hari ini padahal fokusnya bulan. Bulan ini kita Aries, Leo, nanti Sagittarius. Jadi, wow, the Star, the Devil, 5 of Wands. Lanjut. Lanjut. Aduh. Aku nemu The Devil buat Leo di sini. Wow. Bulan ini hati-hati Leo ya. Bisa kontrol emosinya. Kok gini amat reading kita selalu dapat kartu yang sama. Aneh sekali. Itu apa Kak? Ya. Aku ngelihatnya sih ini situasi kerja ya. Aku ngelihatnya ini situasi kerja. Sebenarnya sih bos kalian kalau misalnya bos kalian sign water sign atau dia punya sifat-sifat mirip water sign, atau mungkin juga kalian yang kerja di perusahaan atau ada berhubungan dengan ekspor impor atau dari luar negeri gitu, kalian itu mungkin jenuh ya sama kerjaan kalian, terus kalian jadi pengen freelance. Sebenarnya sih kalian enggak berantem. Aku ngelihat kebanyakan dari kalian nggak ada konflik sama orang, tapi kalian tuh kayak bosen, terus kayak ngerasa kan selama PPKM ini kan banyak orang kerja dari rumah, terus kayak jadi jam kerjanya tuh ngeblur gitu loh, nggak jelas. Ya kan? Sih, ada bosen di sini ya, pengen enjoy gitu. Aku kan pengen enjoy. Terus sebenarnya sih kerjaan kalian baik, bos kalian misalnya royal gitu, tapi atau misalnya buat kalian yang usaha gitu, kayaknya customer juga nggak bikin apa ya, nggak bikin keributan gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalian tuh ngerasa terkungkung sama kerjaan kalian karena kalian itu tidak bisa
bikin work and life balance yang bagus. Kalian misalnya bangun jam 6 udah ngurusin kerjaan, tidur sampai sebelum jam 9 ngurusin kerjaan. Jadi otomatis kalian tuh ngerasa kayak, oh kok gue diperbudak banget ya. Padahal mungkin aja kamu yang sorry ya kurang bisa mengatur waktu. Kalau Jeng Ya, Rani lihatnya bagaimana? ya benar sih. Jadi seperti yang Kak Mia sampaikan tadi, di sini ada devil. Mungkin karena di situ pengen agak santai kerjaannya, tapi tuntutan kerjaannya ya memang harus terus selalu maju gitu, karena orientasi targetnya juga sudah dikejar. Gitu. Karena ada kita kadang-kadang suntuk dengan kondisi saat ini ya, seperti itu kondisinya. Jadi kadang-kadang kita jadi terpacu emosional kita, sisi emosional kita, yang akhirnya di sini bakalan bisa menghambat ataupun menghalangi kinerja kita gitu, karena kita kepikirannya terlalu merasa berat gitu untuk menjalani kayak gitu, karena tuntutannya yang semakin berat ya. Di sisi lain kita pengen agak slow, agak nyantai, bisa menikmati gitu Kak Mia. Aku melihat juga kita kan berdua dapat si devil ini kan. Devil itu bisa berarti ketagihan sesuatu. Jadi aku melihat, iya kan, addiction kan. Nah bisa aja kalian karena nggak ada yang ngawasin. Misalnya dulu biasanya kalian tuh punya bos tuh kalian respect banget sama bos ini. Jadi kalian tuh nggak pernah mau mengecewakan orang ini. Sehingga ketika kalian masuk kantor, kalian dengan sendirinya pengen bikin orang ini impress karena kalian respect. Tiba-tiba dia tuh nggak melihat kalian secara langsung ya. Terus kalian tiba-tiba main game. Asik. Dia main game, terus nonton drakor gitu kan. Siapa tahu, aku sering loh denger, oh gue selama kerja di rumah nih kerjaannya nonton drakor, terus jadinya tuh kerja tuh jadi lebih lambat karena kan tidak ada kolega kerja di sekitar kita yang ngejagain disiplin kita. Akhirnya jamnya tuh keteteran, jam 9 masih kerja karena tadi siangnya nonton drakor gitu kan. Jadi emang harus ada keseimbangan banget sih antara work sama. Ya kan? Ini ada yang dari Oracle kah? Ya, ini jadi kuncinya di sini ya, main kalian harus bisa ditata sedemikian rupa ya. What we think is creating who we become. Jadi kalian maunya target kelar kan, tujuannya bisa tercapai kan. Terus ya tentunya target ini dari pikirannya kalian juga harus nyambung ke pencerahan yang kalian terima gitu. Artinya pencerahan ini bisa dari si bos gitu, jadi bisa terima masukan dan saran juga ya nggak Kak Mia gitu loh. Iya, jadi masukan ya kita harus bisa terima gitu. Iya, karena aku juga merhatiin itu Jungrani kan narik Pentacle itu kan sendirian ya. Itu kadang-kadang mungkin nggak ada yang ngawasin itu, jadi kita harus bisa dengan sendirinya. Nah, aku mau lihat dari si Aphrodite itu apa yang aku foto lagi deh. Nah, ini tuh kan bener. Jadi ini tadi kan udah Gemini, 12 house, sama tunggu aku atur supaya gampang dilihat. Ini Gemini, ada North Node, sama ada 12 house. Jadi 12 house ini kan biasanya rumah yang berhasil gitu kan. Terus ada Gemini, ini komunikasi. Dan sepertinya dalam hal ini Gemini ini melambangkan sifat kita yang sebagai anak-anak gitu loh. Jadi kalian tuh bulan ini pengen jadi seneng-seneng gitu kayak anak-anak kayak Siful tadi loh. Iya kan? Jadi itu ini. Jadi mungkin di sini pelajaran yang harus kalian pelajari adalah kalian tuh bisa nggak sih kayak mengatur diri sendiri tanpa harus tergantung sama orang lain, karena mungkin itu pelajaran hidup kalian yang harus kalian pelajari gitu. Kalian bisa nggak kayak nggak tergantung orang lain, terus kalian tuh bertahan hanya dengan power of mind kalian sendiri. Tadi kan keluar kartu mind kan. Nah, ini 10, ini urusan karir, ini pelan-pelan, dan ini gila loh, ini keluar Neptune. Wow, Neptune ada Neptune. Iya. Neptune suka berimajinasi, terus suka pikirannya tuh ngelantur gitu. Jadi memang kalian tuh harus pelan-pelan. Jadi kayak jangan gampang terdistraksi sama hal-hal misalnya main game tadi atau nonton drakor atau apalah, atau bisa aja kalian tuh sibuk pacaran gitu di siang hari kan, siapa tahu ya kan. Yes. Ada orang. Ya, habis ini lanjut
Intinya jadi harus ada keberanian ya untuk bisa mengalahkan ego, sisi gelapnya ini loh. Dari trauma dirimu ya, ada keberanian di sana ya untuk bisa mengalahkan ego. Oke. Oke, kami ada tambahan lagi mungkin atau kita lanjut? Mau pakai charms. Kita lihat dari sana ada pesan apa ya. Oke. Nah, kita lihat. Di sini aku melihat ini ada fokus sama pendidikan. Jadi memang pelajaran kita adalah kita harus melatih diri kita sendiri untuk untuk bisa disiplin. Nah, ini kan Belanda nih. Kalau di Belanda kan apa-apa on time. Iya kan, kereta nggak pernah telat. Iya, kereta nggak pernah telat kan. Dia cuma telat ketika ada musibah apa gitu yang tidak terduga, ya kan. Dan ini kucing. Ya, aku ngeliat kucing ini dia terlalu sering rebahan. Dia terlalu sering rebahan. Terus aku melihat di sini juga ada cincin. Jadi kalian harus ingat sama komitmen kerja kalian. Di sini aku melihat sebenarnya tempat kerja kalian ini untuk urusan pengembangan diri ada loh. Jadi jangan disia-siakan kerjaan kamu di sini. Nah, di sini keluar lagi angka 10 sama 10. Jadi aku ngelihat ini, aku selalu nganggep ini 10th house sih. Jadi ini kalian harus benar-benar nganggep karir kalian serius. Di sini aku melihat tahun 1979. Mungkin itu berarti sesuatu dari kalian. Terus, oh ini nggak ada tahunnya. Tapi ada si institusi ini, jadi kayak kerajaan gitu, kayak apa ya, kayak istana gitu. Jadi jangan menyanyiakan tempat kerja kamu. Nah, ini kalian masih boleh have fun loh. Maksudnya reading ini jangan sampai kalian dapat kesan dari reading ini bahwa kalian nggak boleh have fun. Kalian boleh banget have fun. Tapi kalian memang seperti baru masuk ke dunia baru gitu. Mungkin kan sebenarnya kita PPKM udah lama sih ya. Kita kan udah setahun di situasi seperti ini. Tapi kalian tuh nggak pernah gitu terbiasa sama si situasi ngatur jam kerja kalian ini. Jadi itu sih. Jadi mungkin sebaiknya kita lanjut ke Sagittarius. Yes. Oke, lanjut studi berikutnya di fire sign. Oke, kira-kira apa pesan buat teman-teman di Sagittarius ya? Sagittarius pasti pengen banget traveling kan sekarang. Asik, jenuh banget. Sagittarius kan senangannya traveling, udah gitu travelingnya pasti harus jauh, sedangkan kan susah. Juangnya deh, nggak kurang ini. Dapat konflik. Oke. Wow, luar biasa. Nih, benar kan, Sagittarius? Oh iya, benar. Katanya Sagittarius loh, katanya Sagittarius. Oh my God. Dapat Eight of Wands, pengen travel. Dia sedih, nih udah jenuh banget. Dia udah coba sabar-sabarin buat di sini stay tetap ya. Tapi pengen minta keluar loh. Nah, ini pengen jalannya cepet gitu, iya. Ini Four of Swords kan sama aja seperti si Hermit. Iya. Idem gue sama. Ini aku jujur aja ngelihat ini campur-campur sih energinya si Sagittarius. Jadi kayak susah itu ditentuin ini sebenarnya karir atau urusan rumah atau percintaan atau kerjaan. Aku nggak ngerti karena ini di satu sisi kalian secara mikirin cuan sih, mikirin cuan iya, mikirin percintaan iya, pengen bahagia iya, tapi kalian tuh nggak bisa keluar dari rumah, terus kalian tuh bosen, terus jadi Sagittarius kan filosofis ya. Sagittarius kan suka memikirkan hidup dan memikirkan hidupnya tuh sangat-sangat mendalam. Jadi ya, aku tuh tujuan arah gitu. Aku tuh itu direction keluar serius. Iya, serius. Dia butuh arah pengen kemana.
Aduh kasihan sekali. Enggak, maksudnya, eee, udah ke level di mana, saking saking apa ya, saking stuck-nya di rumah tuh kayak kayak pikirannya tuh berkembang dengan sendirinya. Tahu kan orang kalau misalnya Ya, sendirian di rumah gitu, pikirannya jadi ini, jadi apa, jadi ke mana-mana gitu loh. Aku tuh jadi kadang takutnya negatif thinking gitu, jadi overthinking. kayak negatif thinking. Kalau enggak, aku takutnya gini, Sagittarius kan kalau misalnya punya pendapat kan sangat keras. Mm-mm. Tapi ketika mereka udah setuju, mereka kan setuju banget gitu kan. Terutama Ya. sama hal sosial, hal politik gitu kan. Nah, aku Hmm. takutnya tuh gini, kalau di luar negeri ada tren sejak sejak si pandemi ini, orang tuh sering terjerumus ke kultus atau dia terjerumus ke kepercayaan-kepercayaan kayak, konspirasi teori gitu. Nah, Iya. Heeh. ini iya Galau. kan, ini aku ngeliat energi Pisces banget. Jadi kalau misalnya kalian, bosen di rumah gitu, jangan terbuai sama apa ya, eee, pemikiran-pemikiran ekstrim yang di Twitter. Kalau aku Betul. terutama nggak tahu kenapa aku secara intuitif tuh ngelihat hati-hati sama Twitter, jangan percaya Heeh. dengan semua yang, "Oh my God, buka pikiran." Makanya harus hati-hati buka pikiran di sini Heeh, ya, teman-teman iya. Sagittarius. Mungkin karena Jeng Rani melihatnya bagaimana? Iya, memang bukalah pikiranmu untuk berkompromi, bekerja sama, terbuka pada semua hal baru. Oke, mungkin kita akan berakhir dalam beberapa menit lagi nih Kak. Oh gitu? Jadi biar teman-teman juga nggak bosen kali ya. Jadi kita Heeh heeh, kelarin ini sampai mhm. Sagittarius. Nanti kita lanjut buat video yang lainnya juga. Oke. Yuk 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 yuk. Hmm. Mau Oke, mau masih ada diterus waktu, masih ada waktu kok Kak. Jadi sekitar berapa? Berapa menit? 5 menit 5? lagi boleh. Ya, jadi Oke, kita. kita kita kelarin. Nah, ini ini kan kebalikannya si Sagittarius. Ini juga Saturnus dan ada juga si Pisces. Jadi memang Pisces ini kan pikirannya gampang lantur, dia kayak cepat percaya sama sesuatu. Jadi ini pesennya kalian hati-hati banget kalau ngeliat sesuatu secara online karena ini aku ngeliat Ya. banget sih di rumah ketiga ini komunikasi-komunikasi yang kecil-kecil kayak online gitu, hati-hati, jangan gampang terjerumus. Terus ini rumah ke-8, rumah Leo, fun segala Ya. macam. Dan ini ada lagi si North Node ini. Jadi kalian memang tujuan hidupnya dalam kehidupan ini adalah lebih menguatkan identitas diri kamu daripada Ya. ikutan sama orang lain gitu. Jadi jangan Nah, cepat terbuai. Dan ya. ini mari kita move on ke si Charm. Jadi aku pengen Ya. ngeliat ada pesan apa, pesan random-random gitu. Oh, jadi kita lihat di sini Charms-nya mengatakan ikuti saran pemerintah. Aku ngelihat ini Ya, benar. Bukan pikiran di banget. sini ya. Jadi Harus realistis. pikiran, boleh sih buka pikiran, tapi jangan sampai terbuai sama kayak hal-hal yang kita lihat online, kayak pemerintah. Dan ini jangan gampang dideketin. Ini kan Rapunzel kan? Rapunzel itu kan susah didengerin. Sekali lagi keluar lagi angka 3. Komunikasi yang kita Wow. dapatkan kecil itu memang kita harus waspada. Komitmen di sini aku ngelihat komitmen dengan kepercayaan yang kamu pegang sekarang, jangan terbuai. Itu lagi-lagi ini keluar loyalitas. Jadi emang harus setia juga sama yang udah kita percaya. Ya. Dan di sini aku ngelihat ada tahun 2006, mungkin itu signifikan. Terus aku ngelihat di sini energi feminin harus dikuatin. Jadi emang harus ini sih apa. Nah, ini juga percayalah sama magic kamu sendiri. Jadi jangan percaya sama orang. Di sini juga jangan terlalu serius. Aku ngelihat jangan terlalu serius. Jadi itu aja. Oke, demikian bacaan buat Sagittarius. Dari tadi Aries, terus Leo dan Sagittarius untuk fire di bulan ini. Mungkin begitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video kita lainnya ya untuk elemen yang lainnya juga untuk di bulan ini ya Kak ya. Jangan lupa like, subscribe. Ya. Oke, makasih banget ya udah nonton. Makasih Jeng Rani. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa.